Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novel Maulana. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai pengalaman saya ketika KKL di CV Zahra Global Media. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Supriyadi MSI selaku Ketua Prodi Akuntansi Universitas Darul Ulum Jombang sekaligus pembimbing saya ketika KKL. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Hevi Susanti SEMSI selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Universitas Darul Ulum Jombang. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Dedi Eko Trisyono Safari SEAKMSI selaku pengampu mata kuliah Hukum Perpajakan. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lavenia Intanus Pratiwi SEMSA selaku pengampu mata kuliah Perpajakan. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yohanes Victor Narendria SE yang telah membantu saya dalam praktik perpajakan di CV Zahra Global Media. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Arif Budi Setiawan dan Ibu Ferry Andriarini selaku Direktur dan Wakil Direktur daripada CV Zahra Global Media. Langsung saja kita ke pendahuluan ya. Bagi teman-teman yang belum tahu KKL itu apa, KKL adalah sebuah program kuliah yang mana mahasiswa ditempatkan di instansi, lembaga, ataupun perusahaan yang berkaitan dengan bidang yang ditekuni mahasiswa itu sendiri. Kalau di SMK ada yang menyebutnya prakerin, praktek kerja industri. Ada yang menyebutnya PSG, pendidikan sistem ganda. Nah, kalau di perguruan tinggi itu biasa disebut KKL atau kuliah kerja lapangan. Ada yang menyebutnya dengan PKL, praktek kerja lapangan. Nah, lebih mudahnya biasa disebut dengan magang gitu ya. Nah, saya ceritakan awal mula saya bisa magang di CV Zahra Global Media ya. Jadi gini, saya dulu pernah kerja di Zidan Print dan Fotokopi di Jogoroto. Kalau teman-teman tahu daerah Jogoroto itu sebelahnya Pondok Amalatul Quran. Nah, toko tersebut dipunyai oleh Bapak Bambang HP dan Bapak Arif Budi Setiawan. Kemudian pada tahun 2021 Bapak Arif Budi Setiawan ini mendirikan sebuah CV bersama dengan Bu Ferry Andriarini. CV ini diberi nama CV Zahra Global Media yang bergerak di bidang penjualan sarana dan prasarana sekolah serta jasa perbaikan atas sarana dan prasarana tersebut. Nah, nanti kita kasih link Siplah Telkom ya. Kali ada teman-teman yang pengurus sekolah gitu yang ingin mengadakan suatu barang atau jasa gitu kan, itu bisa menghubungi CV Zahra Global Media di link Siplah Telkom ya nanti ya. Nah, kembali lagi CV Zahra Global Media itu ditetapkan sebagai wajib pajak badan pada 1 Maret 2021. Nah, seperti masyarakat pada umumnya, Bapak Direktur dan dan Ibu Direktur ini belum mengetahui praktek perpajakan itu bagaimana. Jadi belum tahu lah gitu, gimana caranya lapor, gimana caranya bayar dan sebagainya gitu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kantor pelayanan pajak Pratama setempat ataupun kalau dalam hal ini KPP Pratama Jombang ya, itu juga melayani konsultasi pajak. Tetapi pada tahun 2021 itu terjadi pandemi COVID dan KPP Pratama Jombang itu tidak melayani secara offline, jadi hanya melayani secara online via WhatsApp. Nah, perpajakan kan ribet ya.
Jadi kita minta penjelasan kepada KPP Pratama Jombang, tetapi tidak paham gitu, karena via WhatsApp doang gitu kan. Nah, Pak Ari Budi Setiawan ini tahu kalau saya sedang menempuh S1 akuntansi di Universitas Darul Ulum Jombang. Nah, beliau coba-coba nih, barangkali saya mengerti gitu kan dalam praktek perpajakan. Ya, saya diserai untuk itu. Nah, saya memandang perpajakan itu hal yang formal gitu kan. Kalau misalnya ada kesalahan itu ada dendanya. Nah, saya juga takut kan. Takut bukan membantu malah membebani gitu kan. Tetapi beliau tetap meminta saya gitu kan. Jadi saya usahakan dengan meminta bantuan Bapak Yohanes Victor Narendria SE, itu temannya Ibu Lavenia ya. Saya dibantu oleh Bapak Yohanes yang bertempat di Surabaya. Beliau membantu saya praktek perpajakan di Jombang gitu. Via WhatsApp kita VC gitu kan. Setelah itu saya pada bulan Juni itu dimintai tolong, diserai gitu kan. Juni itu lapor pajak. Jadi ternyata lapornya itu bulan Maret, April, Mei itu belum dilaporkan, sekaligus dengan Juni belum dilaporkan. Jadi saat itu kita lapor pajak, lapor SPT masa PPN yang seharusnya itu ternyata setelah saya tahu di akhir cerita nanti itu per bulan lapornya di akhir masa pajak, di akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir gitu. Juni itu saya laporkan. Setelah itu saya kan ngumpet-ngumpet nih, menghindari untuk dimintai tolong Pak Arif ini. Soalnya saya takut, beneran saya takut. Jadi lagi beliau minta lagi pada Oktober itu 2021 itu minta lagi. Nah, Oktober ini juga ternyata saya kira itu sudah dilaporkan sebelumnya itu bulan Juli, Agustus, September dan Oktober. Itu baru dilaporkan saat itu. SPT masa PPN. Nah, yang kemudian pada Maret 2022 itu malah sama juga kasusnya itu. Pada September, November, Desember, Januari, dan Februari itu belum dilaporkan. Nah, pada Maret itu baru melaporkan. Nah, itu yang pertama. Ya, saya kira kan beliau cari orang lain gitu kan, yang lebih expert lah di bidang itu. Ternyata masih menyerahi saya gitu di SPT masa PPN itu diminta lapor. Nah, pada Maret 2022 itu agak berbeda. Soalnya Bapak Ari Budi Setiawan ini memberitahu kalau misalnya KPP Pratama Jombang itu mulai buka melayani konsultasi secara offline. Jadi ini alhamdulillah dapat pengetahuan dari situ. Jadi saya ke sana ke KPP Pratama Jombang untuk meminta apakah yang selama ini saya lakukan itu sudah benar atau belum, Pak? Gitu. Saya tanya begitu. Udah benar, cuma waktu pelaporannya itu salah. Waktu pelaporannya kalau SPT masa PPN itu bulan berikutnya, itu paling lambat ya. Bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jadi kalau misalnya Maret, lapornya itu di bulan April. Nah, paling lambat di April tanggal 30 April gitu. Ataupun 31 April itu 30 ya, April. Nah, kemudian dari situ dari konsultasi di situ di KPP Pratama Jombang itu saya menyimpulkan kan gitu.
ada 3 website perpajakan yang setelah saya pelajari, saya praktek di situ, itu digunakan 3 website itu. Yang pertama efakturpajak.go.id, yang kedua webstrip efakturpajak.go.id, dan yang terakhir djponline.pajak.go.id. Nah, masing-masing website itu mempunyai fungsi masing-masing. Kalau DJP online yang terakhir itu biasa digunakan untuk membayar billing ataupun lapor pajak tahunan, SPT tahunan. Itu biasanya baik badan maupun perorangan. Itu DJP online, di DJP online itu. Terus efakturpajak.go.id itu biasa digunakan untuk meminta nomor seri faktur pajak atau yang biasa disebut NSFP ya singkatannya. Itu mintanya di efaktur.pajak.go.id. Dan selanjutnya itu ada download sertifikat digital, itu juga di link tersebut, di website tersebut. Nah, yang ketiga itu ada webstrip.pajak.go.id. Itu digunakan untuk lapor SPT masa PPN. Itu biasanya saya lakukan di situ. Nah, selanjutnya ada satu aplikasi yang biasa kami gunakan, itu aplikasi e-faktur ya. Yang terbaru itu 3.2 kalau tidak salah. Jadi bagi orang awam seperti kita ini bingung gitu kan. Walaupun kami yang sedang menempuh S1 akuntansi itu mengerti teorinya, tetapi dalam prakteknya tidak paham sama sekali. Tidak pernah praktek karena masih semester 6 kan saat itu kan. Semester 7 ini ada di KRS-nya itu ada praktikum perpajakan. Itu mungkin baru dapat ilmunya dari situ ya. Sedangkan aplikasi itu ya yang tadi e-faktur itu, kemudian pada bulan April CV Zara Global Media itu menerima surat cinta gitu. Surat cintanya bentuknya amplopnya begini ya. Surat cinta dari Dirjen Pajak, Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil Jawa Timur. Yang isinya itu adalah buah STP, surat tagihan pajak, yang menyebutkan bahwa CV Zara Global Media dikenai denda pasal 7 KUP sebesar 500.000. Nah, itu sangat membingungkan pada saat itu ya. Karena ini bunyinya itu denda pasal 7 KUP atas keterlambatan penyampaian SPT masa PPN. Jadi 500.000. Dan itu bukan cuma satu. Itu 8 bulan. 8 bulan itu yang tertera itu Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September, November, dan Desember. Jadi langsung sekaligus dikasih untuk setahun gitu. Nah, Bapak Direktur dan Ibu Direktur ini, Ibu Wakil Direktur ini bingung. Loh, kok langsung begini, tidak ditegur dari awal gitu kan. Nah, 8 surat itu yang isinya 500.000, denda 500.000 dikali dengan 8 surat itu. Jadi 4 juta ya gitu. Kemudian saya mengusahakan untuk konsultasi ke KPP Pratama Jombang. Terus di sana diberi saran oleh KPP Pratama Jombang untuk mengajukan surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Nah, lalu kami membuat ini ya, bentuknya seperti ini. Ini surat permohonan ya. Jadi
halnya itu permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perihalnya. Itu melampirkan fotokopi surat tagihan pajak, fotokopi surat tanda terima pelaporan gitu. Jadi kami lampirkan itu. Kalau yang tanda terima pelaporan itu kami pakai BPE ya, bukti penerimaan elektronik yang biasa kita dapatkan di itu SPT Masa PPN di web e-faktur ya. Di web e-faktur itu nanti ada kolom yang bukti, itu BPE-nya. Itu kita lampirkan. Kemudian sekaligus pada saat itu kami mengkonfirmasi form 1771 itu tentang PPh final UMKM gitu. Jadi kita laporan tahunan apakah sudah benar selama ini, dan ternyata setelah kami konsultasi ternyata PPh final UMKM yang pengenaan pajaknya itu 0,5% itu ternyata dibayarnya itu tiap bulan. Jadi misal bulan Januari ada transaksi besarnya 50 juta misal. Itu nanti dikali 0,5% yang harus dibayar pada bulan berikutnya. Paling lambat kalau tidak salah tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir ya. Jadi kalau misalnya Maret berarti bayarnya itu paling lambat bulan April tanggal 15. Nah, gitu. Nah, pada kasus ini itu kami belum mengetahui gitu. Belum mengetahui oh ternyata begini gitu. Jadi kami bayarnya pada saat itu. Jadi setahun baru bayar gitu. Nah, di form 1771 itu setelah kami isi, kami input datanya, terus kami konsultasikan ke KPP Pratama Jombang. Apakah sudah benar seperti ini? Lah, di situ saya juga diminta oleh Pak Arief Budi Setiawan untuk membuat beberapa lampiran pendukung untuk form 1771 itu yang berisi laporan keuangan ya. Laporan keuangan berupa posisi keuangan sama laporan posisi keuangan sama laba rugi sekaligus sama ini ya carikan ya peredaran bruto, laporan penyusutan aktiva tetap ya. Jadi ada berapa tadi? 4 laporan. Laporan neraca, laporan laba rugi, laporan penyusutan aktiva tetap, dan laporan peredaran bruto. Jadi saya diminta untuk bikin laporan tersebut. Setelah selesai itu pada saat mengkonfirmasi form 1771 itu sudah selesai, diberitahu sudah benar dan silakan diupload. Karena kalau misalnya agak lama pengisiannya di 1771 itu kan bentuknya PDF ya. Jadi kita download di DJP online, itu langsung kita input di 1771 menggunakan aplikasi Adobe Acrobat ya. Itu kalau selain itu agak sulit kayaknya. Yang bisa pakai, yang direkomendasikan oleh perpajakan ya pakai Adobe Acrobat gitu. Nah, itu setelah dikonfirmasi memang sudah benar, nah, disuruh segera upload. Karena kalau misalnya tidak upload agak lama, itu formnya itu kadaluarsa, harus bikin lagi, input lagi gitu. Nah, saya KKL di sana itu 1 bulan seminggu. Setelah saya selesai KKL baru diterima
baru diberitahu oleh Pak Arief Budi Setiawan kalau misalnya pada tanggal 7 Juli 2022 itu menerima surat teguran dari Kanwil Pajak bahwa itu tadi kami kan sudah konsultasi ya, memang diminta untuk membuat surat permohonan gitu kan. Nah, kami sudah mengajukan dan menerima bukti penerimaan surat atau BPS ya, warnanya kuning biasanya. Itu tetapi kok masih menerima surat teguran gitu kan. Padahal kami sudah melakukan permohonan penghapusan sanksi administrasi tersebut. Jadi kami kembali ke KPW Pratama Jombang untuk kemudian konsultasi, ini kenapa kok masih dapat surat teguran? Dan jawabannya pihak KPW Pratama Jombang, itu sudah sistemnya mas, gitu. Memang seperti itu, jadi tidak apa-apa diabaikan saja, soalnya sampean sudah ngajukan surat permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi gitu. Jadi surat teguran itu diabaikan saja, itu intinya. Selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2022 itu kami menerima surat balasan atas pengajuan permohonan sanksi administrasi tersebut. Jadi ada balasannya, surat cintanya dibalas ya. Dan dibalasnya itu sangat mengembirakan gitu kan. Jadi 8 surat yang dikenai sanksi administrasi jumlah masing-masing 500.000 dan total 4 juta itu dikabulkan jadi 0 rupiah. Itu ya sangat menggembirakan gitu kan. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu ya, ini kalau bentuk suratnya yang tadi itu surat permohonannya seperti ini. Nah, ini di sini itu ada tulisannya alasan. Gitu. Ada alasan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Nah, itu alasannya apa? Nah, kami saat itu alasannya pada awal 2021 sampai dengan 2022 awal itu KPP Pratama Jombang itu belum melayani secara offline. Jadi kami konsultasi itu bingung sendiri. Itu alasannya seperti itu dulu itu. Nah, memang baru berdiri kan CV-nya, jadi ya dimaklumi lah, masa dikenai denda segitu besarnya gitu kan. Ya, selanjutnya kami akan terus untuk istiqomah gitu kan dalam pelaporan pajak dan pembayaran pajak itu sendiri. Surat cintanya mana surat cintanya? Diterima pada tanggal 10 Agustus kemarin itu. Ini amplopnya ya. Ini isinya surat balasannya tadi. Dan ya alhamdulillah gitu. Dari situ saya sangat senang sekali ya bisa praktek tentang perpajakan. Ya terima kasih Pak Arief. Ini pengalaman yang sangat luar biasa. Saya yang masih kuliah dan belum praktek tentang perpajakan sudah mengerti tentang perpajakan, itu sangat luar biasa. Dan sampai dengan saat ini Pak Arief ini masih meminta saya untuk ngurusi pajak CV Zara Global Media.
Ya, sangat luar biasa sih menurut saya. Mungkin pikiran beliau itu sekalian belajar Pak gitu. Mungkin begitu ya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang mau tanya atau apa gitu. Bisa di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.